Selamat pagi bangsa kami yang terkasih, Indonesia dan sekitarnya. Selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami juga yang berada di belahan dunia Amerika. Selamat hari Senin ya. Sudah tidak berasa kita sudah berada di tanggal 14 Agustus. Beberapa hari lagi kita akan memperingati HUT kemerdekaan bangsa kita yang ke-78. Bulan yang penuh kemenangan, kita merdeka. Dan percayalah saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita juga merdeka dari segala belenggu-belenggu, kutuk dan dosa. Mari bergabung bersama-sama kami, mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kami mengucap syukur karena Engkau kumpulkan kami membangun tatamu. Bahkan di pagi ini kami belajar kitab Wahyu pasal keempat. Jamah semua kami dari awal pertengahan sampai akhir renungan di pagi ini. Biarlah isi hatimu Engkau sampaikan kepada hambamu Pak Daniel. Hikmat, pewahyuan, penglihatan daripadamu, pendengaran, selama beliau menyampaikan. Dan kami juga dalam namamu Tuhan Yesus yang mendengar renungan di pagi ini, boleh mendapat sesuatu yang luar biasa bagi pengetahuan pengenalan kami akan Engkau. Jamah seluruh peralatan yang kami gunakan, jamah kami yang terlibat langsung maupun tidak di belakang layar, jamah kami dengan seisi rumah kami. Kami ikat kuasa-kuasa kegelapan tidak bisa mengganggu dalam bentuk apapun. Dan kami lepaskan dari surga perlindunganmu, damai sejahteramu melindungi kami. Terima kasih Bapa. Dari awal, pertengahan, sampai akhir kami dedikasikan renungan pagi ini hanya bagi kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita mendengar pujian yang pertama, Bapa pegang tanganku, dibawakan oleh hambanya Ibu Murni. Kami persilakan. Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu.
Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Terima kasih Bu Murni. Ya, firman Tuhan, kita tahu hadirat Tuhan adalah Tuhan sendiri. Di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan, di situ ada pemulihan. Terima kasih untuk hambanya yang dengan setia dan tekun selalu membawakan puji-pujian di Sema Adonai. Terima kasih. Dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita buka kitab kita, Wahyu pasal 4, yang akan dibawakan oleh hambanya Pak Antara. Kami persilakan. Terima kasih, Bu Ana. Pembacaan kitab Wahyu pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ke-24 buah-buah dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yasmin dan permata sarta, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, hilang gemilang bagaikan jamput rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 buah-buah yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah 7 roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk
itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak semuanya itu ada dan diciptakan." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Fran yang sudah membacakan bagi kita pada pagi ini Kitab Wahyu pasal 4. Mari kita ini saatnya hambanya Pak Daniel Palungan Demin memberkati kita dengan sharing Kitab Wahyu ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Adasa atas kesempatan pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan satu pembacaan bagian firman Tuhan dari Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ini adalah sebuah vision, ya, penglihatan yang dialami oleh Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Nah, ini adalah sebuah pola yang dipakai oleh Tuhan di dalam Alkitab untuk menyatakan dirinya kepada umatnya, memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Ya. Ada dua pola, yaitu pola secara umum yang disebut sebagai penyataan umum, ya, meliputi alam semesta, hati nurani, dan sejarah bangsa-bangsa, khususnya bangsa Israel. Dan pola khusus atau penyataan khusus yang ada 10 cara Tuhan menyatakan diri. Salah satunya adalah melalui penglihatan atau visi, dan itu terjadi di dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru. Nah, jadi apa yang Yohanes alami di dalam Wahyu pasal 4 dan pasal 5 ini bukan sesuatu yang baru terjadi, tetapi ini adalah satu peristiwa yang berulang yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab. Nah, jadi saya percaya penglihatan, ya, Tuhan bisa pakai, tetapi saya juga mesti hati-hati dengan orang yang sedikit-sedikit saya melihat, ya kan? Dan apa yang dilakukan oleh, yang dialami oleh Yohanes ini, itu sungguh-sungguh dapat dipercaya karena itu terkonfirmasi di dalam Alkitab bagian yang lain. Ya, nanti saya akan sampai ke situ, tapi saya bacakan dulu. Kemudian daripada itu aku melihat, nah, penglihatan. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya,
naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi Yohanes mengarahkan matanya ke langit, dan kemudian langit itu terbuka. Dia melihat, nanti akan kita ke bawah, tetapi suara dari surga itu berseru, dan ini bukan suara baru, ini suara yang sudah pernah bersuara di dalam pasal 1 ayat yang ke-10 dan 11. Pribadi yang sama ya kembali bersuara kepada Yohanes dan mengatakan, mari ya, aku akan menunjukkan kepadamu apa-apa yang akan terjadi sesudah ini. Nah, jadi ini Yohanes masuk ke dalam penglihatan itu di dalam penguasaan roh itu untuk nanti diperlihatkan kepadanya semua daftar-daftar peristiwa yang akan terjadi di mulai pasal 5, pasal 5 itu masih di surga, pasal 6 dan seterusnya itu dinyatakan kepada Yohanes. Ini loh yang akan terjadi, karena itu ini tulis. Nah, itu. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah takhta berdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Nah, jadi di sini Yohanes tidak hanya mendengar suara, tetapi dia melihat sosok satu pribadi yang sebenarnya kalau dilihat secara langsung itu Alkitab tidak mengizinkan, karena dikatakan siapa yang melihat Tuhan secara langsung itu maka kekudusan Allah itu akan menghanguskan. Jadi maka itu di sini adalah sebuah visi ya, tetapi Yohanes sendiri ada dalam satu penguasaan Roh Kudus, sehingga walaupun tidak secara face to face dalam arti pribadi lepas pribadi itu bertemu, tetapi apa yang Yohanes lihat di dalam pewahyuan atau penglihatan itu dimungkinkan oleh karena Yohanes memang dalam kendali Roh Kudus, dan apa yang Yohanes alami itu adalah sebuah penglihatan. Nah, coba kita baca beberapa ayat di dalam Alkitab. Ya. Di dalam Yehezkel pasal 1 ayat yang ke-26 dan 28, ya. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata lasurit, dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan serupa manusia. Tuh, jadi serupa, bukan manusia tetapi serupa. Allah menyatakan diri dalam rupa manusia. Ya. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, ya, dari pinggangnya ke atas itu aku melihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Jadi ini suatu pemandangan atau suatu penggambaran tentang manusia yang tidak biasa, oleh karena dikatakan itu bagian pinggang ke atas itu bagaikan suasa yang mengkilap kemudian seperti nyala api. Ini bukan makhluk jasmani nih ya. Ini makhluk yang melampaui keadaan manusia yang alami itu. Ini berbicara tentang kemuliaan, kekudusan, dan keagungan Tuhan itu. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku melihat api yang dikelilingi sinar. Nyala api itu, tetapi kemudian sinarnya itu mengelilingi pribadi itu. Nah, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan,
Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Nah, ini bagaimana indahnya, itu warna-warni. Ya. Seperti kalau saudara lihat nyala api itu, ya ada merah, ada kuning, ada biru-birunya gitu kan. Nah, ini seperti, makanya seperti pelangi yang warna-warni itu. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Ya, jadi di sini jelas Yehezkel juga melihat kemuliaan Tuhan, Yohanes melihat kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman, ya, dan seterusnya. Nah, dalam pasal 10 ayat yang 1 ini penglihatan yang sama juga oleh nabi yang sama dikatakan, lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai takhta yang seperti permata lasurit kelihatannya. Oke. Coba saya periksa dulu apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkel itu ya. Saya baca pasal ya. Berfirman, di pasal 2 ya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Ya. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegaknya aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara kepadaku, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa-bangsa pemberontak. Ini panggilan Yehezkel yang kemudian dia mendapat tugas untuk menjadi pemberita firman Allah kepada bangsa Israel. Tetapi sebelum penugasan itu diberikan kepada Yehezkel, Tuhan menyatakan diri di dalam kemuliaannya kepada Yehezkel. Nah, penglihatan ini, saudara, sama dengan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru terjadi di dalam kitab Wahyu, tetapi di dalam perjanjian lama itu juga sudah berulang. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Oleh karena pelakunya itu adalah sama. Allah menyatakan kemuliaannya kepada Nabi Yehezkel dan juga nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Juga Allah yang sama menyatakan diri kepada Yohanes, sang rasul itu. Nah, jadi ini penglihatan yang tidak bisa kita ragukan oleh karena ada konfirmasi yang nyata dari dalam Alkitab. Nah, itu salah satu cara untuk saudara bisa menerima atau mempercayai apa yang dikatakan oleh seseorang itu. Kalau dia berkata, Tuhan berbicara kepadaku, aku melihat Tuhan, itu perlu ada konfirmasi karena banyak orang sekarang ini yang tidak bisa mengendalikan diri sehingga perasaan-perasaan subjektif itu dijadikan sebagai satu ajaran dogma di dalam kehidupannya dan kemudian ditularkan kepada orang-orang lain. Nah, jadi ini merupakan sesuatu pengalaman pribadi Yohanes yang memberikan kepada kita gambaran tentang siapa yang memanggil dan sedang berbicara itu kepadanya. Nah, ini seperti juga yang dilihat oleh Yehezkel tadi di dalam pasal 1 itu. Dan Dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Nah, jadi ada pendeskripsian yang berbeda tetapi jelas menyatakan tentang kemuliaan dan keagungan Tuhan di takhtanya yang maha kudus itu. Dan di sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di atas dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Nah, ini Yohanes juga melihat bagaimana
ada 24 tua-tua. Ini penafsir kita mengatakan ini adalah representasi dari hamba-hamba Tuhan yang melayani zaman perjanjian lama dan hamba-hamba Tuhan yang melayani zaman perjanjian baru. Nah, ini tidak bisa dibantah begitu saja penafsiran seperti itu, dan saya juga menyetujui itu bahwa ini adalah 12 nabi-nabi dan 12 rasul-rasul yang mendapatkan satu kehormatan khusus oleh karena mereka telah menunjukkan dedikasi mereka kepada Tuhan dalam pelayanan selama mereka hidup di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya untuk menyampaikan firman Allah yang disertai dengan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib, tetapi juga mereka rela, bahkan merelakan dirinya untuk mengalami aniaya oleh karena tugas panggilan Tuhan itu. Dan oleh karena apa yang mereka lakukan itulah, maka mereka berhak untuk mendapatkan balasan dari Tuhan setimpal dengan apa yang mereka telah berbuat itu. Dan mahkota-mahkota di atas kepala mereka itu adalah satu wujud atau kenyataan bahwa mereka ini adalah pejuang-pejuang yang telah mencapai garis akhir perjuangan mereka. Mereka adalah pejuang-pejuang yang selama mereka berjuang atau bertanding di dalam gelanggang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka itu, maka mereka melakukan pelayanan itu dengan tanpa cacat celah. Itu sebabnya dikatakan mereka berpakaian putih. Mereka berpakaian putih, perbuatan-perbuatan mereka itu suci, perbuatan-perbuatan mereka itu benar di hadapan Tuhan. Nah, karena itulah Paulus berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 itu, dia berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Nah, jadi Paulus dari titik awal dia dipanggil oleh Tuhan, oleh Yesus untuk melayani dia, sampai pada batas akhir Tuhan mengizinkan dia hidup dan melayani di dunia ini, itu dia berkata, aku telah memelihara iman dan aku telah mencapai garis akhir dengan baik. Ini satu tantangan bagi saya secara pribadi dan bagi saudara. Ya, saudara tidak bisa berpura-pura di mata manusia. Itu sebabnya kita melayani, saudara-saudara, kita tidak cukup melayani dengan otak, dengan kepala. Ya. Banyak rancangan-rancangan yang kita buat. Ya. Ya. Itu baik. Tuhan melengkapi kita dengan organ tubuh itu. Ya. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain, dan itu harus kita berdayakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, segenap jiwamu. Ini kita harus berdayakan. Melayani Tuhan harus dengan kepala, tetapi juga dengan hati nurani. Ini orang yang tahu maksud sesungguh dari semua rancangan kegiatan aktivitas pelayanan saudara itu, ya hanya saudara dengan Tuhan. Karena untuk penampilan-penampilan luar dari pelayanan, ibadah, dan aktivitas-aktivitas kerohanian kita, itu orang menilai apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Dan karena itu pujian, ya, sanjungan datang dari mereka walaupun dengan tidak secara langsung. Tetapi apakah pujian sanjungan itu sesuai dengan apa yang saudara kerjakan? Nah, itu hati dari masing-masing kita itu perlu dijaga, saudara. Ya, saya tidak mau menghakimi dalam sampai di situ, tetapi dari praktek-praktek atau dari sejarah kenyataan yang saya lihat itu, saudara, ya, tadi malam Pak Thomas juga berbicara tentang bagaimana WL itu
berzina dengan para singers, ya. Ini bukan sesuatu yang baru, saudara-saudara, ya. Ini sesuatu kenyataan yang terus berulang. Saudara bisa memanipulasi manusia dengan tampilan saudara di atas panggung, dengan nyanyian saudara, dengan suara yang mantap gitu, ya. Tetapi hati nuranimu itu perlu diperiksa. Nah, oleh karena itu maka para tua-tua Israel ini layak untuk mengenakan pakaian putih itu, oleh karena Tuhan menilai setiap tutur kata, setiap tindakan-tindakan mereka itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, dan karena itu mereka layak kepada Tuhan. Dan yang kedua, dari semua yang mereka kerjakan itu ternyata tidak sia-sia, karena ada pahalanya, ada upahnya, ada mahkota. Nah, ini mahkota dari emas. Nah, ini saudara yang harus menjadi orientasi pelayanan saudara itu, ya. Jangan berorientasi hanya kepada hal-hal yang bersifat temporal di dunia ini, ya. Bukannya kita anti, tetapi orang yang fokus kepada hal-hal yang bersifat dunia ini itu sebenarnya dia bukanlah hamba Tuhan, tetapi dia adalah hamba materi. Bukankah gereja-gereja itu terpecah belah karena masalah materi? Bukankah pendeta-pendeta saling benci-membenci, saling cekal-mencekal, bahkan saling bunuh oleh karena hal-hal materi? Nah, apakah orang-orang seperti itu dapat dikatakan sebagai pelayan-pelayan yang benar, pelayan-pelayan yang berhak mendapatkan mahkota? Ini saya tidak perlu sebutkan data-datanya satu demi satu, tetapi saudara sendiri sudah bisa meraba itu, dan banyak sudah pernyataan-pernyataan yang saya dengar dari saudara-saudara di dalam ruangan ini. Nah, dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi kalau kita melihat tadi itu di atas itu bahwa ada api yang menyala-nyala, ya toh? Itu sesuatu yang bersumber dari pribadi yang duduk di atas takhta itu sendiri, tetapi juga ternyata bahwa ada roh yang nyata, ada jelas-jelas bersama-sama dengan dia yang menyerupai manusia yang duduk di atas takhta itu, dan roh ini menyala-nyala bagaikan api, bagaikan obor. Dan itulah ketujuh roh Allah. Nah, dijelaskan di situ, itulah ketujuh roh Allah. Nah, ini bukan berarti roh itu ada 7, tetapi kesempurnaan roh itu nyata dilihat oleh Yohanes di dalam penglihatan itu di hadapan Tuhan. Dan ini terpisah, ya, sekali lagi terpisah dari pribadi yang duduk di atas takhta itu. Bukan sesuatu yang menyatu, ya. Dia mengatakan bahwa Bapa itulah roh. Roh itu Bapa. Lalu kemudian ada pribadi kedua yaitu Yesus. Tetapi Yesus ini lebih rendah. Ini Dwitunggal, paham Dwitunggal ini. Saya sebutkan saja ini. Paham-paham oneness Dwitunggal, ya, itu ada satu materi khusus itu. Nah, kalau saudara mengambil kesimpulan oneness, Dwitunggal atau Tritunggal, ya mari lakukan satu penelitian secara menyeluruh terhadap Alkitab. Bukan hanya mengatakan, oh ini loh pandangan dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi percaya kepada Allah yang tunggal, Allah yang, nah, apakah Esa itu pengertiannya tunggal bagi orang Yahudi? Ya, itu juga perlu dikaji. Nah, tetapi di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini jelas bahwa dia yang duduk di atas takhta itu adalah Yahweh, Bapa, yang kemudian di sekelilingnya ada obor yang menyala-nyala, dan itulah Roh Kudus. Nah, saya sangat melihat ini dengan jelas bahwa Bapa yang duduk di atas takhta dan roh yang ada di sekitarnya itu adalah dua entitas yang
berbeda. Ya, berbeda dalam arti bukan tidak sehakikat, tidak setara, tetapi dua ya entitas, dua pribadi yang terpisah satu dengan yang lain. Nah, jadi saudara, ini perlu saya tegaskan berkali-kali supaya saudara melihat bahwa Yohanes sebagai Rasul Kristus dan yang diberi kepercayaan khusus oleh Tuhan untuk bisa melihat apa yang ada di surga itu, wajib untuk saudara percayai lebih daripada pernyataan-pernyataan yang bersifat asumsi, hanya bersifat argumentatif yang tanpa data fakta itu. Nah, kecuali kalau saudara tidak percaya apa yang dikatakan Alkitab, nah itu saya tidak menggugat. Tetapi selama saudara mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, artinya Alkitab itu satu-satunya kebenaran dan Alkitab itu harus menjadi otoritas tertinggi di dalam iman kita, di dalam kekristenan kita, dalam kehidupan kita, dan juga di dalam pelayanan kita, termasuk di dalam pengajaran-pengajaran kita. Nah, kalau ada data-data yang Alkitab singkapkan seperti ini, saudara tidak boleh seenaknya main lompat-lompat. Itu harus dijadikan sebagai satu bahan kajian. Ya, saya kadang-kadang kesal di dalam hati gitu ya. Doktor, ya, ini di Indonesia sekarang kan dokter itu bertaburan gitu kan. Sedikit-sedikit dokter, sekolah teologi baru berjalan sekian lama udah dokter gitu. Kalau kita berdiskusi, ya, mungkin tanda petiknya itu berdebat karena diskusinya menghangat gitu. Lalu kita nyatakan sebuah data. Harusnya seorang dokter yang berpikir ilmiah, ya, harusnya menerima data-data itu sebagai satu bahan yang dijadikan sebagai satu alasan untuk melakukan kajian ulang terhadap buah-buah pikiran yang selama ini dia sudah nyatakan kepada publik itu. Tetapi makanya dokter-dokter seperti itu bagi saya, aduh, ini kemana ini? Harusnya dokter itu ya ilmiah, keilmiahan dari statementnya itu sudah harus tidak bisa tidak, itu mutlak itu. Berbeda dengan orang yang lulusan SMA, yang lulusan sekolah Alkitab 6 bulan, 1 tahun. Tetapi kalau dokter yang sudah melalui satu proses dengan pengkajian yang begitu sistematis dan dalam itu, ya data sekecil apapun data itu harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Nah, ini adalah sebuah data yang saya paparkan dan Alkitab paparkan kepada kita untuk kita jadikan sebagai satu dasar pertimbangan bahwa Tuhan itu, Bapa itu, Yahweh itu terpisah dari Roh Kudus. Ya. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Ini artinya apa, saudara? Tidak ada lagi lautan. Saudara nanti baca di kitab pasal 20, saya lupa pasal 21 atau pasal 22, bahwa ketika Dia yang di sorga itu turun ke atas muka bumi ini, maka lenyaplah segala lautan. Nah, berarti langit baru, bumi baru itu sudah dilihat oleh Yohanes lebih dahulu. Karena dia dibawa ke sorga untuk melihat takhta itu, dan dikatakan di hadapan takhta itu terhampar lautan bagaikan kristal. Nah, ini nyata nanti, saudara ya. Inilah langit baru, bumi baru yang kita nantikan itu. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Nah, ini adalah malaikat-malaikat yang penggambarannya itu berbeda dengan malaikat-malaikat lain itu. Ya, ini juga dikatakan di dalam, saya bacakan dulu ya ayat-ayat referensi untuk ayat 5 ya. Di dalam
Keluaran pasal 19 ayat yang ke-16. Ya. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan itu. Ini kisah tentang Musa yang naik ke atas bukit untuk bertemu secara khusus dengan Allah, ya, Gunung Sinai itu. Ya. Dan pada waktu itu kemudian Tuhan menyatakan dirinya, ya, Tuhan menyatakan dirinya dalam satu penampakan yang guru, ya, kilat, kemudian awan meliputi Gunung Sinai, yang dimana puncak Gunung Sinai di mana Musa sedang ada pada waktu itu, dan itu menimbulkan kegentaran bagi seluruh perkemahan bangsa Israel yang ada di kaki gunung itu. Suatu kehadiran Allah yang luar biasa. Nah, di dalam Yehezkel pasal 1 ayat 13, ya ini sama dengan pasal 4, pasal 5 itu, ya. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari di atas, di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sabung menyabung. Nah, ada pribadi yang duduk di atas takhta bagaikan manusia, kemudian di antara makhluk-makhluk itu ada api yang menyala-nyala, dan api itu bergerak kian kemari, ya kan? Menurut penglihatan Yehezkel ini seperti yang saya katakan tadi itu, ya, bahwa Bapa Yahweh dengan Roh Kudus itu terpisah, karena di sini Yahweh atau Bapa itu sedang duduk di atas takhtanya, sedangkan Roh ini bergerak kian kemari. Nah, jadi dua entitas yang berbeda, satu di dalam rupa manusia, satu di dalam rupa api, tetapi kedua-duanya mengeluarkan sesuatu bunyi atau suatu cahaya yang menggetarkan seluruh umat manusia. Dalam Zakaria pasal 4 ayat yang kedua, ya, maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 kelitanya, dan ada 7 sorot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Nah, ini di dalam penglihatan yang lain, Nabi Zakaria itu, Roh Kudus itu dikatakan dia melihat ada sebuah kandil yang di atasnya ada 7 obor yang menyala, dan ini adalah pernyataan lain tentang Roh Kudus kepada nabi-nabi itu. Nah, itu sebabnya saudara, maka apa yang saya nyatakan dari pasal 4 ayat 4 dan 5 itu dikonfirmasi oleh Yehezkel, dikonfirmasi oleh Zakaria. Kemudian apa yang ada di dalam ayat yang ke-6 ini, 4 makhluk itu, ya, penuh dengan mata baik di sebelah muka maupun di sebelah belakangnya. Nah, apa makhluk ini? Nanti kita akan melihat, ya, untuk kita kembali ke pasal ayat yang ke-6. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, bersayap 6
sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Penuh dengan mata, diulang lagi ayat yang ke-6 itu. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Jadi pujian kudus, kudus, kuduslah itu mereka tujukan kepada Allah yang kekal itu. Nah, siapakah makhluk ini? Itu kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 6, ya. Itu adalah serafim. Ya. Saya baca dulu ya, Yesaya pasal 6. Ya. Saya baca mulai dari ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Nah, itu penglihatan Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama, dan memberikan kepada kita satu keterangan yang lebih dengan apa yang dilihat oleh Yohanes. Walaupun juga nanti kita akan melihat bahwa apa yang dilihat Yohanes itu memiliki kelebihan atau ada penjelasan-penjelasan yang lebih dibandingkan dengan apa yang dilihat oleh Yesaya. Tetapi yang dikatakan oleh Yesaya itu adalah serafim. Malaikat yang ditugaskan khusus oleh Tuhan untuk memuji, menyembah, dan juga untuk mengawal takhta kekudusan Tuhan itu. Nah, kemudian di dalam Yehezkel pasal 1 ayat yang ke-8, ya. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka keempat adalah begini. Ya, seterusnya ya. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya, mereka tidak berbalik atau berjalan masing-masing, berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini, keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di belakang sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Nah, ini sama dengan apa yang dilihat oleh Yohanes tadi itu. Cuma di sini ada lagi pendeskripsiannya bahwa makhluk-makhluk itu tidak melayang sendiri-sendiri, tetapi ujung sayap yang satu menyentuh ujung sayap yang lain sehingga akhirnya membentuk satu persegi 4. Dan di tengah-tengah dari persegi 4 itu duduklah yang menyerupai manusia di atas takhtanya itu. Nah, pasal 10 ayat yang ke-12 dari Yehezkel, ini saya sampaikan lagi ayat 12. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya, dan roda-roda mereka berempat juga. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang digambarkan oleh Yohanes ya di dalam kitab yang kita baca ini, Wahyu 4 ini bukan sesuatu yang pertama kali gitu loh. Oleh Yesaya, oleh Yehezkel. Berarti ini sesuatu yang bukan subjektif.
tetapi ini betul-betul objektif oleh karena disaksikan oleh bukan 4 mata tetapi 6 mata. Nah, jadi makhluk-makhluk itu penuh dengan mata. Nah, oke, apa tugas malaikat-malaikat ini? Pertama adalah malaikat pemuji. Mereka siang malam menyerukan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, yang kedua, seluruh tubuh mereka itu dipenuhi dengan mata. Artinya mereka adalah CCTV. Heavenly CCTV. Ya. Yang memantau segala sesuatu pergerakan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bahkan apa yang ada di dalam hati setiap manusia, hati setiap hamba-hambanya. Nah, jadi saudara-saudara, saudara seringkali berkata, Tuhan jaga aku dengan malaikatmu, ya. Jaga dengan malaikat ini bukan hanya dalam asumsi saudara supaya dilindungi dari kecelakaan, dilindungi dari penjahat, tetapi penyertaan malaikat yang saudara mintakan kepada Tuhan itu, salah satu tugas malaikat adalah juga untuk memantau setiap tindakan perbuatan-perbuatan saudara. Dan karena itu maka Alkitab mengatakan kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita terbuat di tengah-tengah dunia ini, baik ataupun jahat. Nah, Yehezkel maupun Yohanes, kecuali Yesaya, ini memperlihatkan muka dari orang itu, ya, malaikat-malaikat itu. Ada seperti manusia, seperti lembu, seperti singa, seperti burung raja wali. Ini ada yang menafsirkan ini, bahwa kenapa muka dari malaikat-malaikat itu seperti itu. Karena dia bilang inilah makhluk-makhluk yang paling berkuasa di atas muka bumi ini. Manusia dengan segala kecerdasannya, singa dengan rajanya, statusnya sebagai raja hutan, kemudian lembu dengan kekuatannya yang hebat itu, ya. Kalau saudara baca di film dokumenter di Afrika itu, kalau singa mau memangsa seekor kerbau, khususnya kerbau Afrika itu tidak bisa 1 lawan 1. Singa harus bergerombol untuk bisa menangkap satu dari kerbau itu, karena kerbau itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan singa-singa itu. Jadi kalau 1 lawan 1, singa pasti akan kalah. Nah, jadi kekuatan kerbau itu. Jadi makhluk yang kuat itu direpresentasikan oleh kerbau. Lalu Raja Wali itu adalah penguasa angkasa. Nah, jadi ini penafsir mengatakan bahwa makhluk-makhluk yang hebat di tengah-tengah dunia ini pun itu pada akhirnya akan tunduk mengakui kehebatan, kekuasaan dari Tuhan. Karena itu mereka sujud menyembah, siang dan malam mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, kenapa kuduslah ini diulangi sampai 3 kali? Ini bukan hanya gaya bahasa majas repetisi, itu dalam istilah bahasa Indonesianya, tetapi ini, dan saya setuju ini, bahwa pujian kudus ini tidak ditujukan kepada satu pribadi, tetapi kepada 3 pribadi yang sama-sama berhak untuk menerima sanjungan kudus, kudus, kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Nah, itu lagu-lagu yang diciptakan berdasarkan dengan studi yang dalam tentang Alkitab. Bahwa Allah yang disembah, Allah yang menyatakan diri kepada manusia itu adalah Allah di dalam 3 pribadi. Ya, sampai hari ini saya belum bisa bergeser dari keyakinan itu, oleh karena saya mempelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan selalu muncul pribadi-pribadi itu. Ya,
Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapannya. Dia yang duduk di atas takhta itu dan mereka yang menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Jadi artinya apa, saudara? Ke-24 tua-tua ini sadar di dalam diri mereka. Saya ini siapa? Karena itu saya tidak berhak untuk menerima kemuliaan ini. Tetapi kemuliaan ini harus dipersembahkan kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Karena itu mahkota di atas kepala mereka itu diambil lalu diletakkan di bawah kaki Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan ini, saudara, adalah persembahan yang termulia dari seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan kepada Tuhan yang disembah dan dilayaninya, yaitu mahkota. Karena itu, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan bukan sekedar tenaga, pikiran, perasaan, harta, dan waktu. Tetapi berusahalah untuk mendapatkan mahkota itu sebanyak-banyaknya. Karena mahkota itu merupakan persembahan termulia dari saudara dan saya kepada Tuhan pada waktu kita ada di hadapannya. Orang kaya bisa memberi ratusan juta, bahkan miliaran. Tetapi tidak semua orang bisa mempersembahkan mahkota di kepalanya bagi Tuhan. Karena itu, pasal 4 ini saudara memperlihatkan kepada kita bagaimana suasana sorga dan Dia yang duduk di atas takhta itu. Tetapi memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang dapat kita persembahkan kepada Dia yang duduk di atas takhta itu bukan uang, bukan materi, juga bukan pikiran saudara, tenaga, waktu. Itu semua Tuhan punya, semua dari Tuhan. Tetapi Tuhan mau menerima dari kita persembahan mahkota kemuliaan, merupakan satu pencapaian hidup yang termulia di dalam hidup saudara selama melayani dan mengiringi Dia. Nah, ini kerinduan saya, kerinduan saudara dan saya, ya. Kita mau mendengarkan suara nanti di mana Tuhan berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia, engkau telah setia di dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar." Itu sapaan yang menggetarkan, ya. Itu sapaan yang membuat kita merinding, bahkan mencucurkan air mata untuk mendengarnya, karena kita dianggap layak untuk melayani Dia. Jadi 24 tua-tua Israel ini adalah standar yang harus dicapai oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan selama ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, bagaimana standar hidup mereka itu? Telusuri kehidupan nabi-nabi Tuhan perjanjian lama, telusuri kehidupan rasul-rasul dalam perjanjian baru. Apa yang membuat mereka mendapatkan mahkota itu? Tidak lain adalah karena mereka mempertaruhkan segenap kehidupan mereka untuk menegakkan keadilan, kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan saudara dan saya untuk dapat tampil di hadapan Tuhan dengan kekudusan dan kemuliaan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Mulia, kami berterima kasih karena pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 4. Kiranya apa yang Yohanes nyatakan kepada kami, ini merupakan sesuatu penggambaran target yang harus kami perjuangkan selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini.
Tuhan, kami sadar bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan, baik perbuatan kami di tempat-tempat tersembunyi, pikiran kami yang tidak ada orang yang tahu, bahkan niat-niat dalam hati kami, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, tolong kami, supaya kami dapat melayani Tuhan dengan kejujuran, ketulusan, kesetiaan, dan kekudusan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami akhiri renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel Palungan. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan berakhirnya doa blessing, berakhir juga renungan pada pagi ini, dan kami mengajak, mari kita setiap pagi dengan setia untuk mengikuti pengajaran yang masih tentang kitab Wahyu, agar kita mendapatkan hikmat pewahyuan daripada Tuhan tentang rahasia-rahasia surgawi. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.